Sudah dijelaskan kemarin bahwa man qala qabla ayan sarifa wa yathni rijlahu min salatil maghrib wa subhi. Siapa yang kemudian membaca ini kalimat tatkala dia masih ada di dalam masjid, di dalam sejadahnya, setelah usai salat maghrib dan subuh, walaupun kita baca juga di salat zuhur, asar dan isya, 10 marratin, 10 kali, kutiba lahu bi kulli wahidatin 10 hasanatin. Allah akan catatkan buat dia 10 kali kebaikan. Dikali 10 kalimat, 100 kali kebaikan. Masya Allah, betapa mudah Allah memberikan kita amal saleh. Kenapa ya umat Muhammad sallallahu alaihi, umat Muhammad wa sallallahu barik alaih, ya, dimudahkan sama Allah, begitu banyak hidangan Allah. Umat Muhammad nih, ada ini, semua dibuka sama Allah semua, dan pahalanya selalu nggak tanggung-tanggung, pahalanya selalu tidak tanggung-tanggung. Saya bilang, bayangin coba, orang kelabakan, kelepekan, kecapean, keletihan, kebingungan untuk mencapai dia punya derajat yang lebih tinggi. Jangan yang lebih tinggi, naik 1 derajat saja sudah tidak bisa. Bagaimana seorang dari office boy menjadi kemudian ketuanya office boy, komandannya office boy, security menjadi komandannya security, perlu perjalanan bertahun-tahun. Lalu bayangkan kalau Allah bilang kepada dia, kamu baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nanti ada 100 kali derajat aku beri. 100 kali derajat, bahkan bukan indah dunia, tapi indah Allah, di sisinya Allah ini derajat, bukan cuma derajat manusia. Saudara tahu ada satpam-satpam yang dihormati melebihi owner-owner dari perusahaan-perusahaan banyak di dunia ini. Dan berapa banyak juga owner-owner yang dihinakan oleh Allah, pejabat-pejabat yang dihinakan oleh Allah. Nih, hanya baca 10 kali dikali 10 jadi 100 kebaikan dia dapat. Wa muhayyad anhu 10 sayyiatin, kemudian dihapuskan buat dia 10 keburukan, dikali 10 kalimat jadi 100 keburukan. Wa rufi'a lahu 10 darajatin, dan kemudian diberikan kemudian kenaikan derajat 10 kali, dikali 10 kalimat 100 kali. Allah karim, enteng banget. Ketika pengajian keluarga, saya kasih tahu si kakak Wirda, Kak Kumi, saya kasih tahu istri saya kasih tahu kemudian adik-adik saya, Ella, Ridha, Husnul Haini, dan mantu-mantu kami semua. Saya udah tua nih, udah punya mantu, Masya Allah ya. Saya kasih tahu mantu-mantu saya, kalau kamu mau naik derajat, gimana caranya supaya mau naik derajat nih, gampang. Gaji yang tadinya 2-3 juta naik jadi 5-6 juta, gaji 5-6 juta jadi 10-15 juta. Cara paling gampang adalah jalan ke masjid. Setiap kali kita jalan, naik derajat kita tuh, naik. Setiap kali kita jalan, naik derajat kita, naik ya kita. Dihapus keburukan, dikasih kebaikan. Sampai-sampai kita bercanda kan, kalau jalan ke masjid, ya pengen pahala banyak gimana? Jangan cepat-cepat jalannya, dikit-dikit, banyak-banyak begini jalan. Ya candaan lah, tapi itulah cara murah, mudah, tapi sudah ditinggal sama orang. Kenapa? Karena dia menganggap tidak ada urusannya. Apa urusannya ke masjid sama karir saya? Apa urusannya saya ke masjid sama goalnya deal saya? Apa urusannya saya ke masjid sama usaha saya? Apa urusannya saya ke masjid sama interview kerjaan saya? Bos, urusannya di sini nih. Lahul mulku, punya Allah semuanya. Lah kalau Allah udah redo, Allah kasih semua. Contoh, saya contohin. Ada yang datang nih ke saya, tapi saya lihat dia belingsatan kayak ada urusan gitu. Saya tanya, kenapa sih ente dari tadi namu kok kayak orang gelisah? Istri saya belum makan, Pak Ustaz. Lagi nungguin saya, ini duitnya ada di kantong saya. Oh, istri ente mau makan? Iya, udahlah sini aja. Saya lagi pengen ngobrol sama ente. Mana? Telepon istri ente mana? Telepon. Mbak, suamimu lagi namu di rumah saya. Nanti kira-kira 10 menit lagi ada orang saya nganterin makanan ya. Biar suamimu di rumah saya dulu sebentar. Dia senang, bininya senang, dan saya nggak ada susah. Kenapa nggak ada susah? Saya yang bukan Allah aja punya Sariman, punya Ridho, punya Catro, punya Bu Yayu. Saya tinggal panggil dia, sini. Ini orang bininya lagi nungguin makan di rumah. Tapi saya lagi perlu sama dia, saya lagi butuh sama dia, saya lagi demen sama dia. Tolong kamu semua anterin makanan. Itu bagaimana sama Allah ente? Allah urusin ini, Allah urusin. Tapi kita terlalu lama menganggap ini nggak ada urusannya sama Allah. Wa kanat hirzan min kulli makruhin. Dan kemudian kalimat ini kalau kita baca bakal menjadi insurance, ya. Akan menjadi asuransi keselamatan buat kita.
Perlindungan buat kita. Min kulli makruhin, dari semua yang kita benci, dari semua yang kita nggak suka, dari keburukan. Kita kan tahu beres ya. Taunya dari kantor, nyampe aja ke rumah. Dari rumah, nyampe aja ke kantor. Kita nggak ngerti tuh apa yang Allah bereskan di jalan. Hanya dengan bismillah, nah itu tawakaltu ala Allah, diberesin sama Allah. Kita nggak lagi tahu deh apa sesungguhnya terjadi. Ada pohon tumbang lah, ada lampu ternyata yang malah merahnya lebih lama lah. Kita taunya dari rumah nyampe ke sini, dari sini nyampe ke rumah. Padahal ada kesibukan yang luar biasa. Hanya Allah yang tidak merasa sibuk ngurusin kita ini. Ada penipu datang ke rumah kita. Dia bilang sama kita, cobalah bapak lu sini jaminannya, ntar aneh ngurusin, biar ente usaha. Lalu kita dengan mata berbinar ngomong sama bapak, Pak saya mau usaha. Usaha apa? Ini ada temen nih, yang penting ada jaminannya Pak, ada kolateralnya. Ya udahlah, kita jaminin di rumah kita ini. Ntar bapak isi khoro dulu, bapak sholat dulu. Bapaknya sholat. Ternyata begitu nyari jaminan, nggak ketemu tuh jaminan. Ya, si penipu ini datang berkali-kali, mana ditungguin sama bank, mana. Akhirnya keburu ketangkap tuh orang. Begitu ketangkap, kelihatan tuh jaminan ada di bawah lemari, di bawah kasur. Kemana aja kemarin nggak ketemu, dipanggil. Nah, ini ada nih jaminannya. Apa kata anak kita? Alhamdulillah Pak, kemarin kita hilang. Kalau nggak mau udah bakalan hilang di rumah. Kok orang udah ditangkap polisi? Subhanallah nih. Wa hirzam min kulli makruhin. Ternyata bapak sama anak ini biasa sholat berjamaah di masjid. Lalu kemudian dia baca ini 10 kali. Ada perlindungan. Ada orang yang mau menyakiti saudara, Allah yang menjadi pelindung. Gile. Kita jadi abang aja kalau adik kita diapa-apain kita yang tampil loh orang. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang udah jagain ente Allah. Wa kanat hirzam min kulli makruhin. Habis segmen yang berikut kita berangkat kepada wa hirzam minasyaitonir rajim. Yang kemana-mana, don't go anywhere.